dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Ya, terima kasih Pak Budi Mulyono atas presentasinya untuk performance Q3 2022. Saat ini kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu hadirin dapat menyampaikan pertanyaan melalui Q&A box yang sudah tersedia dengan menyebutkan nama serta institusi. Untuk pertanyaan ini akan dibacakan dan dijawab langsung oleh Bapak Budi Mulyono. Kami lihat saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya serahkan kepada Pak Budi Mulyono ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Jadi mungkin pertanyaan pertama dari Pak Dimas dari Harian Kontan. Berapa target pertumbuhan penjualan Kino tahun 2023 dan apakah tahun depan Kino bisa meraih laba bersih? Seperti apa strateginya? Oke, terima kasih Pak Dimas. Mungkin saya bisa langsung sampaikan, tapi untuk poin pertama target pertumbuhan penjualan mungkin saat ini kami belum bisa sharing karena kami juga masih dalam budget proses, tapi kami aiming untuk melewati lah ya, melampaui apa yang menjadi tren kami selama 3 tahun terakhir ini di masa pandemi, di mana range-nya itu di sekitar 4 triliun ya, 4,0, 3,9, mungkin tahun ini juga sekitaran itu. Nah, hopefully tahun depan ini kita bisa tumbuh double digit lah gitu, double digit in percentage. Kemudian apakah tahun depan bisa meraih laba bersih? Kami cukup optimis tahun depan itu akan bisa laba bersih lagi, karena dari apa yang berbagai inisiatif yang tadi sudah saya sampaikan, seperti pengurangan SKU, seperti efisiensi di back end dan lain-lain, di mana kami sudah melakukan berbagai provisi di tahun ini, harus ya semoga Tuhan mengizinkan, itu tahun depan 2023 itu harusnya kami akan kembali meraih laba bersih. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua juga dari Pak Dimas, apakah Kino ada rencana menambah prinsipal baru tahun 2023? Seperti prinsipal apa yang diincar, ancaman. Saya kurang paham ya sebenarnya ini prinsipal ini tuh maksudnya apa ya gitu. Nah, sementara berapa besar ancaman resesi global mempengaruhi kinerja Kino ke depan, mungkin kalau bagi kita apa yang terjadi saat ini itu tuh sudah sebenarnya kalau kita mau bilang fair ya, Indonesia itu tepat global tepatnya. Sejak 2020 itu sejak pandemi kita itu sudah dalam keadaan resesi sebetulnya. Jadi kalau orang bilang resesi global 2023 sebenarnya tidak ada yang berubah gitu, bahwa memang kita semua ini mengalami hal ini. Cuma bedanya adalah di 2020, 2021 dan sebagian 2022 ini kita terhambat oleh lack of mobility lah, adanya lockdown, PSBB, PPKM itu kan mempengaruhi kemampuan kita untuk keluar dengan bebas. Tapi kan beberapa bulan terakhir ini industri sektor pariwisata sudah mulai dibuka, negara-negara sudah buka bordernya sehingga tourism udah cukup aktif kembali. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita juga on weekends terutama ya, kita kalau ke pusat perbelanjaan, ke shopping center, itu sudah restoran-restoran tuh relatif sudah penuh lagi. Jadi tahun depan itu kita sih melihatnya cukup optimis. Nah, sedangkan resesi global ini mungkin kan akan mempengaruhi negara-negara misalkan seperti Eropa yang ada krisis energi. Nah, tapi kan itu tidak akan banyak berpengaruh ke dalam lokalnya kita sebetulnya. Jadi kita sih cukup optimis melihat 2023 dibandingkan dengan 2022. Mungkin dari Pak Paulus, kenapa OPEX perusahaan sangat besar, sekitar 30% lebih dari revenue, kalau di-compare dengan bis consumer sejenis 12-15%. Bagaimana efisiensi ke depannya? Nah, mungkin ini ya Pak Paulus, pertanyaan ini kalau Bapak lihat bedah lebih dalam, sebetulnya OPEX di Kino yang besar itu adalah di advertising and promotion. Advertising and promotion kita itu kisaran di sekitar 18-20% dari revenue. Kenapa bisa sebesar itu? Karena balik lagi, mungkin tadi saya agak
kurang penjelasan di awal ya. Kino itu menempatkan diri itu sebagai kita membranding kita itu innovator. Jadi salah satu slogan kita adalah Innovate Today, Creating Tomorrow. Di mana kita itu bukan masuk ke sektor-sektor yang sudah padat dengan pemain, misalkan sabun, mandi, shampoo gitu. Itu adalah sektor yang sudah sangat mature, di mana bisa dibilang market penetration itu sudah 100%. Semua orang mandi pakai sabun, semua orang keramas pakai shampoo. Nah, kalau kita masuk ke sana, kita akan bersaing dengan company-company giants yang sudah sangat besar, yang juga presence-nya sudah sangat kuat, brand loyalty-nya sudah sangat tinggi. Nah, jadi apa yang dilakukan Kino, kita itu mencari segmen-segmen baru yang belum mature, yang mungkin sudah ada pemain tapi jumlahnya kecil, di mana kita bisa langsung jadi top 3 atau even the biggest player in the segment. Jadi misalkan waktu kita memperkenalkan vitamin rambut, kita memperkenalkan vitamin rambut itu dalam bentuk kapsul 1 kali usage 1 mililiter. Nah, di situ itu jadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi karena itu freshness terjaga. Kalau ditanya apakah kandungan vitamin rambut itu yang seperti itu belum ada di segmen lain. Mungkin udah ada, tapi bentuknya itu botol yang pakai pump. Di mana begitu segel dibuka, pumpnya udah dipump untuk pertama kali, mungkin masih fresh, tapi penggunaannya itu mungkin 2 minggu, 1 bulan, freshness-nya itu udah hilang. Nah, di mana kami dalam bentuk kapsul, freshness itu selalu terjaga. Nah, tapi pengembangan produk seperti ini, kan kami harus melakukan iklan, promosi, dan lain-lain itu lebih besar karena kami sebagai pemain terbesar. Jadi kalau dilihat Kino itu kebanyakan market leader di kategori-kategori yang kami miliki. Ya mungkin segmennya bukan yang benar-benar primary usage gitu. Jadi mungkin secondary-nya gitu. Nah, tapi kami adalah market leader di kategori-kategori tersebut. Nah, jika kami merupakan market leader di kategori tersebut, itu merupakan tanggung jawab atau kepentingan kami sendiri untuk membesarkan segmen tersebut, industri tersebut, sehingga kami benar-benar fokus di sana, kami spend lebih banyak supaya industrinya makin besar. Jadi kita bilang misalkan industri satu barang deh ya, misalkan itu industrinya 100 miliar, di mana kami market leader sehingga kami memiliki penjualan 80 miliar di sana. Nah, orang pemain-pemain lain yang penjualannya mungkin hanya 10 miliar, 5 miliar, 3 miliar, mereka nggak akan mau spend advertising and promotion di sana karena tidak besar gitu. Nah, tapi kami yang memiliki 80 miliar di sana, itu kami punya kepentingan untuk membesarkan industri 100 miliar ini mungkin jadi 150 miliar, 200 miliar, dan seterusnya. Karena kami tahu segmen ini belum mature, masih jauh. Contoh lagi kalau kami ngomonginnya misalkan vitamin rambut ya. Jadi vitamin rambut ini tuh target kita adalah wanita di Indonesia yang menggunakan hair dryer. Simpelnya tuh itu. Jadi kami melakukan perhitungan dengan wanita yang umurnya 18 sampai sekitar 55 tahun, hidupnya di daerah perkotaan, yang kemampuan ekonominya juga di level sekian, kami merasa itulah segmen yang potensial untuk menggunakan hair vitamin karena mereka adalah orang-orang para wanita yang menggunakan hair dryer secara rutin. Kalau penggunaan hair dryer rutin itu kan sebenarnya suhu 80 sampai 100 derajat Celcius ke rambut itu basically itu kita bakar rambut kita gitu. Nah, karena itu target market kita adalah yang seperti itu. Jadi kita nggak ngomongin 270 juta penduduk Indonesia. Kita ngomongin itu 20 sampai 25 juta penduduk Indonesia saja yang masuk kategori tersebut. Tapi dari perhitungan kita, dari beberapa research yang dilakukan, yang menggunakan vitamin rambut di Indonesia itu paling itu hanya sekitar 5 juta. 5 juta perempuan. Dari potensi market saat ini 20 sampai 25. Artinya apa? Artinya itu penetration itu baru di 20 sampai 25% saja. Jadi potensinya itu masih sangat besar, bisa grow itu 4 sampai 5 kali lipat dari market sekarang. Itu pun kalau kita bicara Indonesia itu stuck ya, stuck in the moment. Jadi kota yang di kota-kota itu penduduknya hanya segitu, daya belinya itu tidak naik dan lain-lain. Sementara kalau pembangunan itu infrastruktur jalan terus, mungkin 25 juta yang tadi kita ngomongin mungkin jadi 30 juta, jadi 40, 50 juta, dan seterusnya. Nah, berarti market kita bisa grow bahkan sampai 10 kali lipat. Nah, kami sebagai pemain yang terbesar di kategori tersebut lebih punya kepentingan untuk spending. Nah, karena itulah
OPEX kami terutama di A&P itu besar dibandingkan company-company lain yang sejenis ya. Tapi having said that, kami juga setuju dengan Pak Paulus bahwa ke depannya kami nggak mungkin akan spend sekitar let's say 20% terus. Kalau hari ini 4 triliun, kita spend 20%, berarti kan kita spend 800 miliar untuk iklan dan promosi. Tapi kalau size kita nanti udah jadi 10 triliun, apa iya kita mau spending 2 triliun untuk iklan dan promosi? Jawabannya juga tidak. Nah, pasti persentase itu akan turun terus. Begitu juga dengan OPEX, karena OPEX kita hari ini kita itu kan dengan penjualan yang 4 triliun. Mungkin kalau Bapak bandingin kita dengan company lain yang size-nya udah 40 triliun, 30 triliun, 20 triliun, of course OPEX kita secara persentase akan besar. Tapi dengan selama pandemi ini kan banyak efisiensi yang kita lakukan. Jadi persentase itu, jadi bisa dibilang kayak value-nya itu harusnya udah tertakar. Jadi itu kita tuh udah dari new basis yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, jika setelah ini penjualan kita membaik, kan kita tidak akan mengembalikan OPEX kita seperti dulu lagi. Kita udah pakai base yang baru. Jadi secara persentase, OPEX kita tuh juga akan turun. Apalagi kalau nanti penjualan kita udah makin besar, definitely OPEX kita akan lebih kecil, iklan dan promosi kita akan lebih kecil, dan seterusnya. Oke, jadi kami echo dari pandangan dari Pak Paulus, ke depan ini kita akan much better lah dari saat ini. Oke, berikutnya Bu Iim dari Bisnis Indonesia, alokasi CAPEX. Mungkin kalau CAPEX intinya kami itu melihat CAPEX itu disesuaikan dengan kebutuhan. Even untuk ke depannya pun kami akan lebih fokus ke bagaimana CAPEX ini sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi misalkan kalau untuk security, untuk keamanan, untuk HSE, untuk maintenance yang menjaga kelangsungan, safety, itu no question, itu akan jadi prioritas. Tapi kalau misalkan untuk menambah kapasitas produksi, kita belum ada rencana untuk melakukan alokasi CAPEX lebih lanjut ya. Oke. Kalau dari Pak Paulus tadi nanyakan juga GP margin dari masing-masing sektor. Jadi sebenarnya kalau secara umum personal care itu dulu itu sebelum pandemi, di level sebelum pandemi itu ada di level sekitar 55%-an, 55 sampai 60%. Beverage itu ada di sekitar 40%. Food ada di sekitar 25%. Nah, namun demikian selama pandemi ini memang karena kena dari material dan lain-lain, tentu saja mengalami penurunan. Ya, jadi tapi kami merencanakan hopefully itu akan much better lah, akan lebih baik pada saat material itu lebih normalized lagi ke depannya. Ini ada yang menanyakan apakah ada perubahan strategi dari perubahan presiden direktur perusahaan. Jadi mungkin saya sedikit kasih background aja ya, bahwa sebenarnya banyak produk di Kino ini yang merupakan hasil buah pikiran dari Pak Haris Sanusi sebagai Presiden Direktur. Jadi innovation itu tuh merupakan something yang menjadi passion dari Pak Haris Sanusi. Nah, namun demikian sebagai Presiden Direktur, tentu saja kesibukan sehari-hari itu sangat padat, itu yang mencakup tuh operationnya seperti dari dari logistik, dari pabrik, dari penjualan, dari marketing, dari finance, dan lain-lain. Karena itu merupakan tugas dari seorang presiden direktur. Nah, dalam hal ini, jadi itu Pak Hari ini merasa bahwa untuk innovation itu waktunya tuh jadi kurang. Sementara Pak Hari memiliki kelebihan yang sangat bagus ya, sangat brilian untuk produk innovation. Jadi perubahan presiden direktur ini merupakan strategi juga gitu, supaya kalau Pak Hari itu lebih punya waktu lah untuk memikirkan, untuk punya ide mengenai produk baru, di mana operation sehari-hari, bagaimana melakukan efisiensi, bagaimana untuk membesarkan market lebih lanjut, itu diserahkan kepada Pak Sidarta sebagai presiden direktur yang baru. Mungkin lebih kurang gambarannya seperti itu. Jadi semua dari founder itu juga masih sangat komit di company, cuma memang ada shifting di
daily-nya aja. Mungkin lebih kurang seperti itu ya. Dari Bu Esina itu ada yang pertanyaan telah dipaparkan target utama Kino salah satunya mengembalikan kontribusi penjualan personal care. Strategi apa yang akan dijalankan? Jadi mungkin lebih kurang bisa disampaikan seperti ini bahwa personal care itu kan turun itu lebih karena perubahan consumer habits ya. Jadi memang yang sebenarnya harus dilakukan itu adalah mengingatkan kembali akan kenapa dulu personal care ini penting, kenapa ini digunakan. Jadi misalkan vitamin rambut karena ini melindungi rambut dari hair dryer, Sleek Baby karena ini untuk pencuci botol bayi anak-anak yang masih rentan itu harus pakai yang kandungannya food grade supaya itu juga lebih aman untuk organ tubuh dari anak-anak bayi kita gitu ya. Nah jadi makanya kita itu banyak melakukan iklan dan promosi lagi untuk di segmen personal care. Jadi ada shifting lah gitu. Jadi mungkin kalau di beverage kita yang sudah tinggi, kita tuh bisa, let's say kita bisa allocate sebagian dari budget A&P-nya untuk kita shifting ke personal care. Kita juga mengingatkan kembali, kita penetration lagi di distribution kita, toko-toko mana yang dulu langganan ambil misalkan Resik V, tapi sekarang ini actually ada pengurangan gitu. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan supaya basically itu mengingatkan kembali konsumen bahwa ini adalah kebiasaan baik yang dulu dilakukan sebelum pandemi yang masih tetap baik dan harusnya tetap dilakukan sekarang ini. Lebih kurang seperti itu. Ya, mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Kristi juga ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Pak Felix ya, itu ada pertanyaan apakah banyaknya SKU berpengaruh kepada besarnya biaya distribusi dan display di modern market? Apa ada efisiensi cost, bisa berkontribusi berapa besar? Oke, jadi Pak Felix, ini mungkin juga seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, betul bahwa pengurangan SKU itu akan berdampak ke biaya distribusi dan display di modern market. Tapi sebetulnya mungkin tidak terlalu banyak karena pasti apa yang kita masukkan sebagai display di modern market, di supermarket, di maupun retail chain yang lain, itu mostly itu adalah SKU yang emang sales-nya itu lebih bagus ya. Jadi misalkan kita punya satu brand ada 20 SKU misalkan, kita juga tidak akan melakukan listing di seluruh 20 SKU tersebut karena itu biaya. Itu bayar lagi untuk listing dan lain-lain. Jadi kita juga pasti melakukan pemilihan di sana. Nah, tapi dengan pengurangan jumlah SKU ini, kita tuh bisa saving itu pasti dari semuanya ya, dari material yang harus kita siapkan, biaya produksinya, dan itu juga bisa ada bagi kita tuh ada dana untuk E&P yang bisa dialokasikan ke produk-produk SKU yang memang generate penjualan itu lebih besar dan punya potensi lebih besar. Jadi kalau misalkan jadi kita tuh kemarin itu waktu melakukan SKU review ya kita lihat gitu loh ada beberapa brand kita yang sebenarnya secara konsisten itu menyumbangkan penjualan kita itu sebelum pandemi ya kita ngomongin itu 3%, 4%, mungkin kan jadinya tidak terlalu seksi, tidak terlalu kelihatan gitu. Tapi ternyata itu konsisten terus-menerus tanpa kita spending di iklan dan promosi aja itu tuh konsisten. Nah, punya loyalty-nya itu tinggi. Nah, jadi kita juga ngelihat apakah kita bisa mengurangi alokasi dari yang lain-lain, masukin ke sini, mungkin bisa generate lebih bagus. Jadi itu adalah hal-hal yang kita lakukan. Kalau itu bisa dilakukan dan bisa lebih baik, actually penjualan tuh akan naik. Dengan penjualan naik, berarti gross profit maupun net profit juga akan lebih baik lagi ke situ. Oke. Sama mungkin terakhir ya, karena waktu juga sudah hampir habis. Jadi dari Bu Pipit ada menanyakan tentang
rencana ekspansi pasar luar negeri gitu tahun depan? Apakah ada pasar baru yang dibidik? Jadi tentu saja kita itu akan selalu melihat karena pasar luar negeri itu memang merupakan salah satu tujuan kita juga. Kita tidak mau hanya jadi jagoan di negeri sendiri, kita juga mau besar di luar negeri. Kita tuh sudah punya beberapa produk, kita udah punya brand yang sangat diterima di luar negeri. Misalkan kayak yang tadi saya sampaikan, kenapa saya sebutnya jadiin contoh itu Ellipse, karena memang ini produk yang sudah cukup populer, banyak dijual, banyak diminati di Jepang, di China, even di Eropa. Jadi kita melihat bahwa luar negeri itu merupakan pasar yang sangat potensial. Idealnya kita melihat bahwa 270 juta penduduk Indonesia versus ada 7 miliar populasi di luar negeri gitu. Jadi 7 miliar ini sangat menarik untuk digarap. Jadi memang mungkin one day ya, itu tidak akan dalam waktu dekat, mungkin 10 tahun lebih gitu. Tapi kita ngelihatnya bisa jadi kontribusi penjualan Kino itu mungkin bisa mendekati 50%, actually itu dari luar negeri, nggak hanya di dalam negeri. Jadi mungkin itu, tapi kalau untuk misalkan tahun depan atau gimana, ya kita akan lihat, kita akan ngelihat juga potensinya. Kalau misalkan krisis ini ada yang memang terjadi, ya kita akan lihat di negara mana yang masih potensial, di mana kita bisa menanam bibitnya dulu tanpa harus spending lebih untuk di negara-negara tersebut. Jadi kita akan lihat dulu ya, kita melihat negara mana yang potensial, kita mapping dan kita masuk pelan-pelan ke negara tersebut, cari distributor yang potensial, di mana kita tidak punya exposure apa-apa di sana, tapi kita bisa mulai pelan-pelan dengan kerjasama sama distributor yang komit untuk membesarkan brand kita. Mungkin begitu ya, saya kembalikan ke Pak Roni. Terima kasih Pak Budi Mulyono atas sesi tanya jawabnya. Itu pertanyaan terakhir dari Bu Pipit, jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin atas waktunya. Sudah hadir dalam acara Public Expo PT Kino Indonesia Tbk tahun 2022 ini. Semoga Public Expo ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai update dari PT Kino Indonesia Tbk dan dapat membantu investor sekalian atau Bapak Ibu sekalian untuk mengambil keputusan. Sampai jumpa pada acara Public Expo selanjutnya. Terima kasih dan salam inovator.